Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau nge-review GT86 yang menggunakan body kit Karma, tapi bukan Karmanya Dipo ini. Jadi Karma Dipo udah dari 2018 belum jadi-jadi sampai sekarang, makanya nggak kita review. Dan sedikit cerita, ini waktu itu kita beli di 2018 adalah body kit Karma version 1 untuk 86 yang ketiga. Dan sekarang version 1 ini di seluruh dunia udah ada 31. Dan karena itu, Mas Kiki dan tim Karma memutuskan untuk membuat sebuah body kit baru untuk GT86 untuk Karma dengan konsep yang gue lebih suka, yang berbeda juga pastinya. Dan mobil pertamanya adalah GT86 punya Mas Kiki. Ya, ini adalah kali ketiga kita nge-review mobil 86-nya Mas Kiki yang menggunakan body kit Karma ini. Tapi kalau yang pertama kali itu waktu itu masih menggunakan body kit Rocket Bunny version 2 dengan velg Kiwami CR2P yang sekarang jadi milik gua. Itu waktu itu mobil itu benar-benar 86 yang paling keren ya, karena zaman-zamannya lagi zaman Rocket Bunny. Dan di kedua kalinya kita nge-review mobil Mas Kiki itu pada saat Mas Kiki nge-launching Karma version satunya untuk GT86 dan ya pertama kali dipakai di mobil Mas Kiki juga. Dan dari saat itu kita sangat tertarik sama body kitnya, makanya di 86-nya Mas Dipo kita menggunakan 86 pakai body kit Karma version 1. Nah, tapi mungkin sekarang gue berubah pikiran ya, kita bakal ganti body kit lagi menggunakan Karma version 2 ini buat GT86 karena looks-nya keren banget dan konsepnya sesuai sama mobilnya Garasi Drift, yaitu street racing. Jadi kalau version 1 itu konsepnya lebih ke stance, kalau kali ini version 2 konsepnya lebih ke street racing. Nah, paket body kita juga lengkap mulai dari bumper depan, fender, side skirt, wing, beserta lipsnya kalian dapetin semua kalau kalian beli Karma version 2 ini. Dan menurut gue desainnya sekarang lebih agresif ya, lebih berani, karena emang temanya sendiri adalah street racing, yang jadi dari desainnya sendiri harus racing. Kalau kita lihat dari bumper depannya ini sendiri, lubangnya banyak banget yang bikin mobil ini jadi lebih racing ya. Dan ada ciri khas di bagian yang warna hitamnya ini adalah scoop yang ada di bagian kiri dan di bagian kanan yang bisa menjadi ciri khas di Karma version 2 ini. Dan ada banyak lubang juga yang pastinya ada gunanya. Kalau yang bagian kiri ini bisa dialihkan ke pendinginan rem, bagian tengah itu untuk dinginin intercooler, terus juga radiator. Dan di sini juga udah dapat lips yang bikin mobilnya juga jadi makin racing. Nah, kalau gue pribadi sih, jujur gue suka banget sama bumper depannya ini. Kalau yang version 1 itu kan lubangnya cuma satu. Kalau ini lubangnya banyak, jadi buat dipakai drifting, buat pakai racing gitu, menurut gue lebih cocok ya. Nah, kita lanjut ke bagian fender. Fendernya ini juga bentuknya sekarang lebih agresif. Yang bisa kita lihat di sini ada ventilasi udara sekarang yang gunanya buat ngereduce turbulence yang terjadi di belakang ban sini. Jadi kalau mobil itu banyak turbulence yang terjadi yang bikin yang ada namanya drag. Itu bikin menghambat mobil, bikin mobil jadi pelan lah aerodinamisnya. Dan ini udah dikasih ventilasi biar ngilangin turbulence yang ada. Dan semua atribut aerodinamis yang ada di body kit ini udah diperhitungkan juga oleh desainernya. Jadi bukan asal sembarang desain. Semua kayak lips, terus diffuser, bahkan sampai ventilasinya ini udah ada perhitungannya untuk meningkatkan aerodinamis dari mobil ini. Nah, kalau kalian lihat sendiri juga fendernya sangat berbeda desainnya dari version 1. Kalau version 1 itu dia benar-benar stance lebar banget. Nambahnya itu kurang lebih kalau nggak salah 5 cm deh di Karma kita, masing-masing sisi. Kalau ini nambahnya sekitar 3,5 cm. Dan itu udah cukup banget untuk spek balap ya, dan untuk spek mobil street racing kayak gini. Karena kalau standar itu kan nggak nambah, jadi velgnya nggak bisa terlalu celong. Sekarang karena ada penambahan 3,5 cm ini bisa pakai velg dengan offset yang maksimal. Nah, untuk bagian side skirtnya sendiri, desainnya menyesuaikan secara keseluruhan, yaitu street racing juga. Simple, ada tambahan lipsnya di sini juga untuk aerodinamis di bagian depan sampai bagian belakang. Dan yang gue suka dari side skirtnya ini, dia untuk bagian nut yang menyatukan side skirt dengan fender itu nggak kayak standar kan dia lurus kayak gini. Kalau ini dia naik ke atas yang bikin beda dari body kit lain dan nyambung ke nut di bagian atas yang ada di fender belakang ini.
Nah, untuk fender belakangnya sendiri menurut gue desainnya sangat proporsional ya, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil, dan seperti bumper depan penambahannya ini kurang lebih 3,5 cm dari fender standarnya. Dan yang gue suka di sini desainnya menyatukan nut standarnya 86. Fender standar 86 ini ada nutnya di sini dan dipertegas dengan adanya white body yang desainnya nyambung sama saskert dan juga bumper belakang. Nah, kalau kita lihat nih di bagian belakang fender, dia udah menyatu dengan bumper belakang. Jadi bumper belakangnya ini mungkin kalau nggak pakai fender dari Karma, desainnya jadinya nggak menyatu, tapi itu jadi nilai plus karena jadi nyambung. Kalau kita lihat dari belakang nih, bumper belakangnya bagian yang dekat sama fendernya ini adalah bagian dari over fender. Tapi enggak, ini menyatu dengan bumper, jadi kayak emang udah didesain seperti itu yang bikin kelihatan nyambung ke belakangnya, desainnya jadi satu nada. Dan kalau kalian lihat di bagian lipsnya, di bagian diffuser, ini juga seperti desain yang ada di bagian depan, sangat agresif dengan menggunakan diffuser yang di bagian tengahnya itu ada sirip-sirip untuk mecah si udaranya biar makin aerodinamis. Dan perbedaannya kalau untuk version pertama itu dia knalpotnya desainnya di tengah, tapi kalau desain di tengah itu knalpot standar dari 86 harus dimodifikasi dulu, dijadiin di tengah. Nanti juga di 86 kita bakal kayak gitu kalau kita tetap pakai yang version 1. Nah, kalau untuk yang version 2 ini seperti knalpot standarnya si 86. Dia ada di bagian kiri, ada di bagian kanan, dan menurut gua untuk seberapa racing, menurut gua knalpot kiri kanan gini desainnya racing dan juga nggak harus modifikasi di bagian knalpot lagi jadinya. Nah, untuk knalpotnya juga udah diganti pakai Tech Pro yang Valvetronic, bisa diatur kencang enggaknya suara si knalpotnya dari remote, canggih banget. Dan ini juga made in Indonesia si knalpotnya, jadi hampir keseluruhan modifikasi di mobil ini yang ada di Indonesia tuh digunakan di sini, mulai dari bumper Karma made in Indonesia, velgnya juga Karma made in Indonesia, si knalpotnya made in Indonesia, sama juga catnya nanti akan kita bahas juga. Nah, wingnya ini gue juga suka banget desainnya, jadi memadukan antara ducktail dengan wing gawangan gini ya. Gue sebutnya gawangan karena biasanya kalau wing itu kan dia modelannya yang ada batangannya terus kayak model GT wing gitu ya. Dan itu udah common banget, bahkan mobil gue dan mobil-mobil orang lain kurang lebih wingnya kayak gitu. Tapi kalau ini desainnya berbeda, mirip-mirip wing Evo dan Supra di-combine jadi satu, tapi dengan ciri khasnya Karma sendiri. Dan yang gue suka ya itu, perpaduan antara wing sama si ducktail ini bikin jadi keren ya. Dan ini juga sebenarnya dia nyatu, nggak kepisah. Jadi udah dalam satu paket, tinggal langsung pasang di bagasi, udah langsung ada wing, udah langsung ada si ducktailnya. Dan pastinya juga bikin mobilnya jadi downforce-nya jadi makin enak dan gripnya makin oke lagi. Nah, ngomongin soal grip, velgnya ini juga udah diganti kalau kalian lihat dari tadi. Selain Karma itu ngeluarin body kit, sekarang Karma juga mengeluarkan line up velg yang variasinya tuh sebenarnya ada banyak. Kalian cek websitenya aja atau Instagramnya. Nah, untuk velg yang ada di mobil ini menggunakan Karma Formula Forge ring 18 lebar 10,5 untuk bagian depan, dan desainnya ini beda banget dari velg lain dan gue sangat-sangat suka karena bagian lipsnya ini dia tebel. Ini namanya tuh 3-step slanted gitu modelannya, dan face-nya ini sebenarnya ukuran ring 15, jadi nambah 3 inci di bagian si lipsnya. Beda banget sama velg-velg lain, dan si lipsnya ini finishingnya menggunakan metode brush gitu. Dan untuk si face-nya ini finishingnya dia high polish, jadi memadukan antara kinclong-kinclong di velg bagian spokes dan brush di bagian lipsnya. Nah, konsep velgnya ini juga menurut gue sesuai sama konsep dari body kitnya, yaitu street racing. Si velgnya ini juga bisa merepresentatifkan street racing. Dan kalau kalian ada yang tertarik, velg ini tersedia dari ring 16 sampai ke ring 20-an deh kalau nggak salah. Kalian cek aja sendiri di websitenya dengan desain yang sama, menyesuaikan selera kalian mau lebar berapa si velgnya dan juga mau segede apa ring velgnya. Kalau ini ring 18, ET-nya itu sekitar plus 10 ya untuk bagian depan. Dan yang menarik di bagian belakang ini ET-nya minus 5. Jadi kalau kita lihat secara mata telanjang, ini bagian belakangnya lebih celong dan lebarnya pun juga lebih lebar lagi. Ini lebar 12. Dengan lebar velg 12 ini masih kelihatan narik bannya, tapi menurut gue tetap pas sih, nariknya nggak begitu narik dan nggak begitu ngotak. Jadinya rada sedikit ngebulet, cocok banget sama di konsep
dari mobil ini. Nah, body kit udah, velg udah, knalpot udah, sekarang kita bahas warnanya ya, yang menurut gue juga lumayan menarik karena ini warna yang menurut gue out of the box, nggak monoton ya, nggak hitam, nggak putih, abu-abu, itu udah biasa. Kalau ini menggunakan warna yang khusus untuk carbon grey sebenarnya dari Belcote. Jadi warna dasarnya ini sebenarnya kalau kita lihat kan kayak warna coklat ya, tapi sebenarnya si base coatnya ini dia carbon grey yang dicombine dengan warna gold. Jadi ketika dapat cahaya nih, si biasnya atau pantulan cahayanya tuh jadi ada warna goldnya, tapi karena base-nya itu abu-abu jadi kelihatan warna coklat ya. Yang juga coklatnya menurut gua menarik banget, kinclong karena udah di coat pakai clear coat dari merek Belcote juga, Belcote HS. Dan Belcote ini juga made in Indonesia, jadi keseluruhan mobil ini hampir semua modifikasinya itu yang bisa dilakukan yaitu pakai made in Indonesia. Mantap ya? Nah, mungkin gitu aja untuk pembahasan body kit Karma version 2 di GT86 ini. Ini juga bisa dipakai di BRZ, by the way. Dan untuk modifikasi lainnya kayak bagian mesin, interior, bagasi, airsusnya itu masih sama kayak yang kita udah review sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran modifikasi lengkapnya, langsung aja nonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Dan overall menurut gue ini body kit yang gue pribadi jujur suka, cocok gitu untuk dipakai street racing, dipakai buat balap di Sentul atau di Mandalika, atau dipakai drifting, dan kita pasti akan consider untuk menggunakan body kit ini di 86 yang ada di belakangnya. Sebenarnya jujur yang belakang juga keren, tapi ini menurut gue lebih cocok untuk style garasi drift. Dan sekarang kita lihat aja Karma version 1, version 2 kita bandingin, sekalian ngobrol langsung sama founder dan CEO dari Karma yaitu Mas Kiki. Halo Mas Kiki, how are you? Baik Mas. Thank you Mas, saya udah sempetin main ke sini. Dengan senang hati Mas. Udah bawa 2 mobil lagi sekarang ya, ada yang version 1 sama version 2. Ya, mal belakang ada lagi ya. Ada lagi. Jadi House of Karma nih ya, ada 3 langsung, tapi yang belakang nggak jadi Mas. Oh, soon ya. Soon. Dan kalau jadi pun ntar mesinnya udah murtad deh. Waduh. Honda. Ada mobilnya Toyota. Nah Mas, gue mau nanya sedikit nih tentang perkarmaan di 86 ini nih. Sekarang kan ada 2 model berarti ya? Iya, betul. Yang ini version 1, ini version 2. Betul. Ini punya lu Mas? Enggak? Ini ada customer. Oh, ada customer. Namanya Dimas. Ya. Mas Dimas. Ini nomor 10. Nomor 10? Nomor 10. Sekarang udah ada berapa nih berarti? 31. Yang 31? 1. Iya. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu, yang bedain tuh apa antara version 1 sama version 2? Oke, ini version 1 dan version 2 ini ada 2 konsep yang berbeda. Nah, kalau di version 1 ini jatuhnya lebih ke stance, dan version 2 ini lebih ke street racing, Mas. Street racing? Iya, dan optionnya juga agak berbeda. Contohnya di version 2 ini ada wing. Nah, di version 1 itu hanya ducktail. Oke, kita langsung lihat aja kali ya? Oleh, Nah, siap. kalau Karma kan identiknya tuh ada beberapa aksen yang jadi ciri khas nih Mas ya? Ikoniknya. Nah, kalau ini apa ikoniknya? Di splitter depan, ada kayak V gini ya. Oke. Dan di diffuser belakang. Mirip juga bentuknya? Iya, mirip juga. Nah, kayak ini tambahannya berarti Mas? Ini canard nih tambahan. Opsional juga? Opsional. Jadi ini tergantung dari selera customer. Contohnya misalnya version 1 kayak Mas Ziko. Version 1 tapi dibuat tambahan di belakangnya ada wing gitu. Nah, balik lagi ke selera customernya. Oh, berarti ini tambahan emang dari customernya sendiri? Betul. Cuman jadi kayak Karma version 1,5 kali ya? Iya, ada bisa. Upgrade-nya gitu, ini juga nyambung ya? Nyambung. Sini ke sini, kanatnya. Betul. Yang side skirt-nya juga? Iya, side skirt-nya itu tambahan juga Mas? Tambahan juga. Dari yang sini sama yang belakang sini. Oh, tadinya nggak ada ini ya? Gue nggak dapet ya? Nggak dapet segitunya. Lebih, kalau menurut gue jadinya lebih rame sih. Iya. Karbon-karbonnya lebih ke expose ya? Iya. Sama kalau ini ducktail Mas? Ini ducktail. Ini ducktailnya juga ditambahin karbon? Ditumpuk sama karbon. Oke. Jadi biar supaya seragam. I see. Tapi emang ducktailnya si Karma juga kan? Karma juga. Soalnya kemarin pas lu kirim ke gue tuh, belum gue sempet pasang, pasang wing duluan. Pasang wing duluan, ya. Jadi itu ya ciri khasnya untuk yang di version 1. Version 1 ini. Nah, di version 2 gimana Mas? Ini ikoniknya itu dari scoopnya. Nah, ini kalau kita lihat ada scoopnya ini 2. Ini mencerminkan si Karma 86 version 2-nya. Oke. Iya. Dari
konsepnya aja udah beda banget ya. Konsepnya beda. Kalau ini sih gue lihat lebih agresif, garisnya lebih patah-patah. Kalau itu kan lebih ngebulet ya, lebih halus gitu. Kalau yang mau ekstrim, mungkin lebih ke sini kali ya Mas. Tergantung selera masing-masing. Iya. Sama white-nya juga beda ya? Beda, ini lebih ramping dibandingin version 1. Version 1 lebih wide. Jadi tergantung selera, balik lagi. Kalau gua jujur Mas, gua sama Dipo suka banget sama version 2 nih. Kalau gitu invoice-nya langsung saya kasih bentar lagi. Gratis bumper 2 lagi nggak nih? Jadi. Tunggu aja guys. Atau gua nunggu. Coba yang setuju coba komen di bawah ini kolom. Gua harus cari 86 lagi biar ada 2 kali ya. Version 1, version 2. Siap. Sama ini tadi apa lagi Mas yang beda dibanding version 1? Nah, side skirtnya di sini nih kelihatannya ada putus di sini. Ya, emang desainnya gitu Mas ya? Iya, betul. Kalau di version 1 kan itu nyambung. Oke. Semuanya. Dan dia juga modelannya lebih patah-patah ya yang sini. Betul. Dan ini knalpotnya beda sama di version 1. Kalau di version 2 ini kita balikin posisinya kanan sama kiri. Oke. Nah, kalau di version 1 kan tengah. 2. Iya. Dan di bagian fender. Di bagian fender kan di sini juga ada bolongan. Ini untuk sebagai pendingin lah. Pendingin ini. Biar turbulence di belakang bannya hilang ya. Bener, karena ini juga dari anginnya segala macam ini udah diinin sama desainer kita juga. Oke. Emang udah dihitung ya? Udah dihitung. Nggak ngasal-ngasalan kan desainnya Mas? Iya. Oke. Nah, kedepannya lo kira-kira proyeknya apa lagi nih? Doain aja supaya di tahun ini ada yang baru-baru lagi. Ada yang baru lagi? Pasti ada dong yang baru ya? Ya, udah doain sama kita lihat nanti. Kalau mah gak usah gua doain, jualannya udah kenceng Mas. Waduh, kan udah ada berkat support lo nih. Sama-sama. Dan yang gua sangat-sangat bangga di sini, lu nggak jualan di Indonesia doang, justru lu kebanyakan malah ekspor ya. Iya, US. Betul. Dan itu berkat dari Garasi Drift juga nih, sama support dan doa dari teman-teman. Ya itu keren banget, banggain nama Indonesia karena Karma ini brand made in Indonesia pastinya. Iya. Dan sekarang kalau kalian mau modif mobil, Karma ini juga udah banyak variasinya, nggak cuma 86 doang juga Mas. Terus kalau butuh velg juga banyak variasinya, size-nya ada banyak. Size-nya kita main dari 16 sampai 22 inch. Itu bebas, Mas? Kita ada 8 desain, jadi setiap tahun itu rencana kita ngeluarin 4 desain baru. Oke. Iya. Sekarangnya udah ada 8 ya? Iya. DNZ kalah guys. Waduh, tapi kan banyak penjualannya nih. Siap, kalau gitu Mas. Sukses ditunggu terus Mas. Project-project barunya. Sama-sama Mas, siap Gua Mas. sekali lagi makasih banyak udah dikasih kesempatan. Udah 3 kali gua nge-review mobil ini. Waduh. Dan kalau lo inget waktu itu pertama kali gua nge-review mobil lu masih belum mau di depan kamera. Itu gua nge-review sendirian dan juga gua sempet bilang di velgnya itu gue suka banget velg lu, suatu saat gue harus punya. Dan wah, kejadian ya? Nggak dipakai velgnya, akhirnya dijual Mas. Itu kesayangan gue banget tuh. Dan gue pasti jaga. Dan sampai sekarang dijaga sama Mas Iko. Pasti. Itu respect banget. Siap, ditunggu ya Mas. Siap Mas. Ntar kolaborasi lainnya kita diskusikan. Thank you Mas. Terima kasih banyak guys, thank you so much yang udah nonton sampai detik ini. Komen aja di bawah kita harus nge-review mobil apa lagi. Dan mungkin gitu aja, keep driving safe and goodbye.